Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat ada lembaga survei yang merilis hasil survei nasional. Kalau saya lihat di sini per tanggal 19 Februari 2023 dirilis di Detik News. Lembaga survei yang dimaksud adalah SPIN, Survei dan Polling Indonesia, SPIN. Cuman kalau saya lihat, kalau melihat track record lembaga survei, dia tidak terafiliasi di asosiasi lembaga survei, baik itu Aropi maupun Persepi. Ini mungkin saya bacakan terlebih dahulu informasi dari hasil rilisnya di Detik News ya. Survei dan Polling Indonesia SPIN merilis hasil survei Capres menjelang Pilpres 2024 dan bla 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 ya. Survei dilakukan 3 sampai 13 Februari 2023. Diikuti oleh 1230 responden. Metode survei multi-stage random sampling, margin of error plus minus 95%. Wow. Ini entah salah nulis, entah nggak ngerti ya margin of error itu apa. Jadi margin of error itu ya deviasi dari keterwakilan sampel terhadap populasi, itu namanya margin of error. Masa margin of error sampai 95%. Mudah-mudahan ini hanya salah kutipan saja ya, salah nulis aja jurnalisnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung menggunakan bantuan kuesioner. Sampel tersebar secara proporsional di 34 provinsi seluruh Indonesia. Sekarang ini 38 provinsi ya, bukan 34 provinsi lagi. Nah, SPIN mengajukan pertanyaan, siapa yang akan dipilih responden andai pemilihan responden digelar hari ini? 33% responden memilih Prabowo Subianto. Posisi kedua ada Ganjar Pranowo 20,6%, disusul Anies Baswedan dengan perolehan 20%. Sampai dengan survei Februari 2023, elektabilitas Prabowo masih bertahan sebagai calon presiden paling utama pilihan publik dengan persentase 33%, kata Direktur SPIN Igor Dirgantara pada hari Minggu 19 Februari 2023. Jadi dari paparan tadi, saya di sini disclaimernya begini, saya tidak membahas kepentingan soal hasil. Kalau memang surveinya benar, apa saja bisa terjadi ya, namanya dinamika politik di lapangan. Mungkin juga bahwa hasil lembaga survei dari berbagai lembaga survei itu bisa berbeda-beda. Tapi saya ikut mengamati perkembangan demi perkembangan hasil rilis beberapa lembaga survei, dan secara tidak langsung juga saya masih terafiliasi di asosiasi lembaga survei perkumpulan survei opini publik, yaitu Persepi. Jadi saya mengamati dari sisi prosesnya, dari sisi jumhur lembaga surveinya, kira-kira gitu. Kalau saya melihat dari sisi hasil memang tidak umum. Ya, angka mungkin bisa berbeda, tetapi secara presisi urutan itu biasanya tidak jauh-jauh ya. Dalam hasil survei ini kan ada dua hal utama. Yang pertama ada akurasi dan yang kedua ada presisi. Akurasi ini lebih kepada hasil aslinya nantinya dengan hasil sampel survei itu mempunyai deviasi yang akurat, yang sekecil mungkin ya, sesuai dalam kisaran margin of error itu. Nah, itu akurasi. Tetapi presisi ini urutannya ya, urutan elektabilitas tertinggi kedua, ketiga, dan seterusnya sampai terkecil. Secara presisi ini bermasalah, tidak umum nih. Kalau saya melihat SPIN ini pernah melakukan beberapa rilis sebelumnya. Kalau saya baca di sini, SPIN tak terdaftar di Perhimpunan Lembaga Survei. Alasannya, kata Igor di sini, mengatakan SPIN sempat bergabung dengan Aropi.
namun memutuskan untuk keluar. Alasannya nama lembaga survei itu independen, nggak harus tergabung sana sini. Yang namanya fungsi asosiasi lembaga survei di sini kan tujuan utamanya adalah pembinaan dan penyamaan persepsi dan pengawasan. Maka monitor terhadap proses penerapan metodologi, keabsahan pengambilan data, runutan proses, sampai pertanggungjawaban hasil kan perlu dipantau bersama. Bila mana hasil survei lembaga survei tertentu ini bermasalah, nah maka di sini memang asosiasi itu ikut campur, bisa ikut membela, membackup lembaga survei yang sedang bermasalah, bisa juga mengaudit. Jadi ketika lembaga survei itu diaudit oleh asosiasi sebagai afiliatnya, ya maka ya dia akan bertanggung jawab dengan hasil tersebut. Maka yang paling boleh mengetahui untuk prosesnya, barangkali juga raw datanya, itu hanya orang audit di asosiasi perhimpunan survei, lembaga survei. Persepi juga seharusnya merumuskan lebih luas lagi, artinya mengembangkan sayap lagi untuk pengawasan lembaga survei yang nakal ya. Kalau sudah berhubungan dengan konteks keilmuan metodologi ya, itu bagi yang tidak punya kepentingan mungkin itu biasa saja, tetapi bagi yang punya kepentingan seperti praktisi, kemudian ilmuwan, kampus, akademisi gitu, merasa dirugikan dengan menggunakan alat ya keilmuan, terutama riset dan kemudian statistik dan kuantitatif ya di dalam penerapan survei ini. Dan ini menjadi survei ini menjadi bancakan, hanya sebatas permainan informasi atau permainan proyek semata. Penilaian tingkat kepercayaan publik semakin menurun akibat dari oknum-oknum lembaga survei. Kalau saya melihat dari pemaparan secara metodologi SPIN ini juga banyak kekeliruan. Misalkan beberapa rilis survei sebelumnya, metode sampling, multi-stage random sampling, jumlah sampel 1213 responden, ini tahun berapa nih? 2019 lalu ya. Margin of error survei 3%, tingkat kepercayaan 95%. Nah ini SPIN saya rasa tidak mengerti tentang margin of error di situ ya. Jadi peran margin of error di situ seberapa penting, dan pada tingkat kepercayaan 95% itu saya rasa nggak ngerti. Kenapa? 1.200 responden saja secara perhitungan margin of error itu 2,83%. Ini angka ya, dalam arti angka absolutely. Jadi itu jangan dipermainkan. Kalau secara metodologi 2,83 ya 2,83 gitu. 3% itu berpengaruh besar loh terhadap minimal sampel soalnya. Jadi saya rasa SPIN ini nggak ngerti mengenai apa itu sampel mungkin ya, kemudian apa itu populasi, bagaimana cara mewakili sampel terhadap populasi sehingga menghasilkan margin of error. Nah ini dan saya pikir ini ya saran buat Persepi untuk menegur ya SPIN ini, dan bila perlu memanggil direktur eksekutifnya atau ownernya untuk mengklarifikasi bagaimana proses survei, klarifikasi metodologinya, bila perlu klarifikasi raw datanya. Yang kedua, pembiayaan dari mana, lalu kemudian siapa saja tim surveyor di lapangan, apakah benar itu dilakukan atau tidak. Bila mana ini datanya bohong atau datanya tidak benar, satu, kebohongan publik menggiring opini ya, dan kedua juga merusak metodologi keilmuan, tentu juga merusak citra dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga survei itu sendiri. Maka kita mulai dari dini ya, mulai menjelang 2024 mungkin
ya tidak hanya SPIN ya, nanti ada beberapa lembaga survei lain juga bermunculan dengan oknum-oknum yang jualannya, model jualannya itu dengan rilis-rilis yang keliru, yang kontroversial. Benar atau tidaknya ya, kalaupun memang hasilnya tidak umum, itu juga tidak masalah kalau memang bisa dipertanggungjawabkan benar atau tidaknya hasil survei. Kira-kira seperti itu saja sih komentar saya mengenai hasil rilis dari SPIN. Intinya saya agak ragu nih dengan hasil survei rilis SPIN ini kalau melihat track record lembaga survei tersebut, dan hasilnya pun tidak umum, dan cara menjelaskan metodologi maupun penjelasannya itu agak diragukan saya melihatnya ya, seperti margin of error tadi. Kemudian di sini juga tidak dijelaskan mengenai sebaran demografinya, kemudian penjelasan metodologi juga kurang lengkap. Terima kasih, saya Asep Saipudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.